Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ya. Ayat ke berapa ya kita? 7. Ini udah saya tulisin pemirsa. Idza ulku fiha sami'u laha syahiqa wahiyya tafur. Ini ayat ke-7 ini merupakan lanjutan dari ayat yang ke-6. Idza ulku fiha, jika mereka yang kafir, ya, jika mereka yang kufur, perhatikan mana ya kemarin tulisannya, tulis nih ya, nih, lihat nih, dan mereka yang kafir, yang kufur, kafir tuh bisa berarti menolak, disuruh sholat kagak mau, disuruh sholat tepat waktu kagak mau, disuruh kemudian sholat berjamaah kagak mau, bisa juga tuh disebut kufur. Mungkin derajatnya tidak sampai kafir mengkafirkan apa, menolak Allah lah, enggak. Tapi kalau sama ajarannya kita kufur gitu. Kita menolak, bisa juga begitu. Buat orang-orang yang kemudian dia tolak, yang menolak Allah SWT, yang lupa diri sama Allah SWT, yang tidak mengingat Allah Maha melihat, Maha menghadap, Maha mengawasi, Maha membalas, maka buat mereka neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat. Nah kita ini begitu dilemparkan ke dalam neraka, maka ini yang terjadi. Idza ulku, jika dilemparkan mereka itu fiha, ke dalam neraka, sami'u laha syahiqa, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Jadi gelegaknya neraka itu Masya Allah. Kalau ente pengen sedikit bisa membayangkan neraka, coba bayangkan larva. Ya, lava apa larva? Ya, ya sama Ustadz mah boleh aja dah. Ya, lahar. Apa sih? Lahar, iya. Ya itulah pokoknya yang warna merah kuning tuh. Nah, coba ente bayangin itu. Itulah neraka jahanam gitu. Tiba-tiba ente digenggam palanya yang malaikat Zabaniyah terus siap dicemplungin. Kalau dicemplungin begini nih enak nih. Lihat. Dari atas neraka sampai bawah tuh 70 tahun. Baru nyampe dasar neraka tuh 70 tahun. Ukuran sehari itu 1000 tahun. Coba hitung nih, iseng nih hitung. 1 tahun 365.000 tahun. Menurut hitungan di neraka nanti. Coba deh tuh. Ente direndam 5 menit aja jadi telur rebus. Lah telur ente rebus tuh 5 menit. Telur rebus tuh. Kalau lebih dari 5 menit meletak tuh telur. Tahu nggak? Kalau lebih dari 10 menit udah ada yang makan bos, udah dinginin. 365.000 kali 7. Kali 7. Kita hitung coba. 5, 3. 7 kali 6 berapa ya? 42, 45. 5, ini 4. Ini hitung zaman dulu begini modelnya. 7 kali 3, 21. 2, 25. Masya Allah. Nah, berapa tuh? 25.550.000 tahun lamanya baru ente nyampe tuh ke dasar neraka. Mending kalau langsung diterima sama neraka, dilapain lagi ke atas. Balik lagi 25 tahun lagi, 25 juta tahun lagi. Subhanallah. Harusnya sih kita ngaji begini nih nggak ketawa. Harusnya gitu. Terutama yang pada ada dosanya. Subhanallah. Ada perempuan-perempuan yang barangkali belum berjilbab, Allah Akbar, digantung dengan posisi tahun sebanyak tahun dia punya rambut. Nah tuh, hitung dah. Jangan main. Yusuf Mansur apalagi gitu. Mata ada tanggung jawabnya. Lah siksaan yang paling rendah, kata Rasulullah apa siksaan paling rendah? Dipakaikan nih kita terompah begitu, disuruh pakai doang terompah. Tapi begitu kita pakai, langsung kita punya ubun-ubun tuh pecah. Kepala kita pecah. Kita kalau ngaji begini apa kata orang? Ngaji neraka nih, nyeremin. Apain sih ngaji neraka? Justru ngaji neraka itu yang buat ente pada jadi berhenti ngomongin orang. Kalau ngomongin orang kan gimana? Itu ditarik dia punya lidah, digunting dah. Tekleng. Subhanallah. Kali kita ada yang mau jajal, coba aja. Kayak gunting jahit gitu. Tarik lidah sendiri, gunting, coba rasanya gimana. Sundut Maroko aja gitu udah ampun-ampunan. Apalagi pengen neraka. Nih lihat. Idza ulku fiha sami'u laha syahiqa. Neraka nih marah ngelihat ente tuh datang. Jadi di bawah ini udah pada teriak itu neraka nih. Ngelihat malaikat Zabaniyah udah pada pengen naro ente di neraka. Waduh.
Bersyukurlah ente yang punya anak menghafal Quran. Bersyukurlah ente yang punya anak doain ente pada Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bersyukurlah ente, saya, kita bila punya anak. Ya Allah, selamatkan abah, umi, selamatkan ayah, ibu, papa, mama, ya Allah dari nerakamu. Begitu mau di ke neraka, tiba-tiba Allah kemudian berfirman kepada neraka, dinginlah wahai neraka. Atau Allah berfirman kepada malaikat Zabaniyah, jangan kau lemparkan dia karena dia punya anak seorang penghafal Quran. Jangan kau lemparkan dia karena dia punya anak seorang yang saleh salehah. Jangan kau lemparkan dia karena anaknya di sana menyedekahkan semua hartanya atau sebagian hartanya. Jangan kau lemparkan suami ini karena istrinya di dunia sana kemudian menyusul dengan mewakafkan harta suaminya buat dia. Subhanallah. Harusnya kita bicara siksa neraka itu dari siksa kubur. Pemirsa, saya taruh gambaran siksa neraka dan siksa kubur di www.yusufmansur.com. Saudara bisa akses ke sini untuk mendapatkan materi kayak apa sih neraka itu. Sedikitlah gambaran. Tentu tidak akan ada orang yang bisa tahu seperti apa neraka. Nggak ada, karena belum pernah ada yang ke sana. Tapi Rasulullah pernah melihat dan beliau mengabarkan kepada kita semua lewat hadis-hadisnya. Subhanallah. Wahia tafur. Wahia tafur. Wahia tafur ini apa? Dan neraka itu membara. Subhanallah. Inilah kenapa ngaji itu penting, supaya kita mengingat. Begitu kita mau ngelihat situs-situs porno, kita mau ngelihat tayangan-tayangan porno, kita ingat. Subhanallah, iya kalau kita sempat tobat. Kalau nggak sempat gimana? Mata belum sempat dicuci sama air wudhu, mata belum dibasuh sama istighfar. Begitu kita mau ngambil barang orang, subhanallah, kita ingat ngapain kita ngambil, nanti tangan kita dipotong di neraka. Kita ngelangkah ke diskotik, kita ngelangkah ke perempuan yang bukan kita punya jodoh, bukan punya istri. Kita ngelangkah kepada teman yang bakalan berbuat jahat. Kita ingat, aduh ntar susah gue di neraka. Benar saudara, nggak ada lagi tempat di dunia, nanti di alam sana kecuali dua tempat. Jannah, al-jannatu aminnar. Sorga atau neraka, nggak ada. Pilihannya cuma itu doang. Ya. Ini segmen berapa ini? Ah tuh ya, oke. Ya. Makasih pemirsa udah nemenin masuk selama ini. Sampai ketemu nanti di segmen 2 ya, setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, harapan saya dan Anda semua punya rasa takut sama Allah karena Allah punya neraka. Jangan sampai kita sama Allah udah gak ada takutnya, udah berani bener. Terus ya, ngomongin tentang neraka gitu kan kita sebenarnya harus persiapan kan. Ya jangan sampai kita kemudian kena itu azab neraka. Dan subhanallah, Allah ini maha pemurah. Allah menyediakan banyak sekali amal-amal soleh yang membuat saudara-saudara semua bisa terhindar dari neraka. Contoh. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Rasulullah bersabda kepada kita semua, walaupun dengan sebelah kurma. Jadi ente makan kurma nih, tiba-tiba ada yang minta gitu, ente kasih dia, itu udah bisa menyelamatkan dari neraka. Allah baik banget sama kita gitu. Begitu besar dosa kita, tapi Allah selamatkan kita dengan hal kecil gitu. Masa sih yang kecil aja kita kagak mau gitu kira-kira? Kita dengan bilang Allahumma ajirna minan nar, habis sholat, ya Allah jauhkan kami dari nerakamu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api nerakamu ya Allah. Kalau kita baca 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib, maka pintu neraka bakal ditutup. Bakal ditutup sama Allah. Baca ini doang, 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Hadis ini didoifkan oleh Albani, tapi disahihkan oleh beberapa yang lain atau dihasankan oleh imam-imam yang lain derajatnya. Insya Allah masih bisa dipakai. Kalau di masjid-masjid kampung, ya suka dibaca nih 7 kali kalau habis maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Ada orang ditambahin belakangnya minan naris salimin. Nih, hanya baca gini doang neraka ditutup.
Ada orang bilang nggak senang sama saya, Ustaz jangan begitu, ntar orang nyentengin. Tergantung dari sudut pandangnya. Ini saya ingin menunjukkan bahwa Allah yang punya neraka kan Allah mau tutup-tutup. Kapan berlakunya ini hadis punya fadilah? Kalau saudara-saudara baca ini habis maghrib lalu saudara mati, meninggal sebelum subuh. Nih kita nih di waktu subuh nih masih sempat baca tuh aja lah. Ayo kita baca bareng-bareng. Ayo bareng-bareng semua. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma ajirna minan naris salimin. Kalau saudara baca ini tadi nih ikutan baca, kalau saudara meninggal dunia jam 8 pagi nih, insyaallah saudara, insyaallah. Yang pada ngedumel, yang pada nggak setuju, bukan dia yang punya neraka, Allah yang punya neraka. Jangan dengerin dia pada. Kecuali saudara meninggalin 7 malam, dibuka lagi tuh neraka. Kecuali saudara baca lagi habis maghrib. Kalau saudara bacanya habis maghrib sampai subuh, tuh neraka ditutup. Saudara kelupaan baca habis subuh, mati jam 7, wassalam, dibuka lagi tuh. Makanya ada pakaian, ada zikir-zikir tuh yang menjadi kaos dalam. Paham? Ada zikir-zikir yang menjadi kaos dalam, nggak dipakai baju depan kecuali ada baju dalaman, kira-kira begitu. Nah, ada zikir-zikir yang nggak boleh saudara-saudara semua tinggal. Untuk mengetahui zikir-zikir apa sih yang bisa saudara dawamin dan tidak tinggal menjadi pakaian saudara, silakan diklik www.yusufmansur.com. Ustadz, saya nenek-nenek nggak bisa buka web. Nenek, maaf, nenek barangkali punya cucu, suruh cucu buka. Usahalah dikit mencari ilmu. Ustadz, saya nggak punya duit. Minta sama Allah duit, sekalian minta komputernya, sekalian minta sama Allah buat internetnya, sekalian udahlah. Insya Allah kita berjuang, menuntut ilmu tuh berjuang. Nggak semua saya cekokin terus di TP. Ente belajar zikir ini. Buka ada tuh websitenya yusufmansur.com, ada tuh zikir-zikir yang nggak boleh saudara tinggal jadi pakaian. Apa sih Yusuf Mansur ngajarin ente? Minta mobil, minta motor. Iya betul, Yusuf Mansur ngajarin itu. Minta rumah, iya betul. Tapi saudara menjadi saksi hari ini bahwa Yusuf Mansur tidak cuma ngajarin ente minta mobil, tapi Yusuf Mansur mengajarkan diri saya dan semuanya juga minta selamat dari azab kubur, azab neraka jahanam. Kalau kita tahiyat akhir tuh, kalau kita tahiyat akhir atau tahiyat awal, ya, memang di Indonesia nggak terbiasa ya. Itu sebenarnya kita dikasih waktu sama Allah. Saya contohin ya. Jadi ada yang diminta sama kita nih pada saat tahiyat gitu, akhir nih, kan, fil alamina innaka hamidum majid. Itu jangan langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Kita doa dulu sama Allah. Doanya tuh minta dia perlindungan diantaranya dua, minta dari azab kubur sama azab jahannam. Baca dulu tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Itu dia harus minta doa tuh, dari azab kubur, dari azab jahannam. Kalau bisa tambahin lagi dah, kata Rasulullah kan 4 tuh yang diminta perlindungan. Yang ketiga apa? Min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah dunia, hidup ketika hidup dan mati. Kemudian yang terakhir adalah wa min fitnati masihid dajjal, dari fitnah dajjal. Kemudian orang-orang suka nambahin lagi kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma, dan seterusnya sampai kemudian kita salam. Jadi mintanya tuh jangan cuma minta begini loh. Ya Allah, gaji kapan naiknya ya? Naikin dong gaji saya ya Allah. Tapi jangan sampai engkau tempatkan saya di neraka dengan naiknya gaji. Gitu. Paham tuh? Paham gak? Paham. Jangan cuma minta, ya Allah ini saya pengen tinggal di kontrakan yang bagus. Cielah, doanya juga nanggung banget lagi. Doa sama Allah begitu, malu bener. Doa sama Allah Maya, jangan tanggung-tanggung. Minta dunia, minta juga akhirat. Pemirsa, ya, habis ini kita masuk segmen 3, segmen O2. Enak juga duduk nih, agak begel. Ya udah, segmen 3 saya duduk aja. Makasih ya, sampai ketemu segmen 3, silakan. Pemirsa, kalau ente udah berdua sama Allah tuh ya, misalkan lagi sholat, ente duduk kayak begini ya. Ente belakang lah. Jangan langsung pergi
meninggalkan sejadah, meninggalkan tempat sujud, tempat duduk. Jangan. Ente minta banyak sama Allah. Salah satu yang ente minta adalah minta selamat kita dari neraka. Supaya ayat ini nih, ayat idza ulqu nih, idza ulqu fiha sami'ul syahiqa wa enggak kita alamin. Sebab kalau kita alamin ini ayat, Allahu Akbar, aneh nggak tahu deh apa yang bakal terjadi sama ente pada. Ya, kita masuk sekarang surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 6. Surah Al-Baqarah ayat 6. O2 ya. O2 Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, kita baca bareng-bareng. Innal ladzina kafaru. Ayo. Ini ditahan ya, ini ditahan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, silakan saudara lihat tafsirnya di www.yusufmansur.com. Dan saya sangat menyuruh saudara semua, meminta saudara semua untuk mendaftarkan diri saudara menjadi santri tahfiz online di www.yusufmansur.com. Ya. Nanti ada penjelasan tuh tentang kalau ente dikasih bangkrut sama Allah, nggak mau balik juga ke masjid. Ente dikasih kemudian hutang, tetap tidak mau sholat malam. Ente dikasih sama Allah cobaan, tidak mau mengingat Allah. Berarti ente apa? Ente itu dianggap sama Allah sama aja udah. Dikasih peringatan sama enggak sama aja. Ente dinaikin gaji sama enggak dinaikin gaji sama aja. Bisa diturunin lagi loh. Bala bisa dihilangin tuh gaji. Ente dibikinkan cabang-cabang-cabang, tetap tidak bertambah juga sholat malamnya, tidak bertambah sholat duhanya. Hati-hati malah dicabut juga tuh cabang-cabang kantor ente dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia, ya. Ini kita hafalin, tapi kita juga resapin. Makanya santri tahfiz online itu, ya. Santri tahfiz online isinya diantaranya adalah tahfiz, ngapal satu hari satu ayat, sama tafsir. Satu hari satu ayat. Baik, saya janji baca doa buat saudara-saudara semua. Ya, dengan doa Quran, insya Allah doa ini saudara sudah hafal semua. Kita tinggal baca bareng-bareng seluruh tanah air dan mancanegara yang melihat ini atau yang melihat belakangan lewat tayangan rekaman yang diupload teman-teman di internet. Mari kita sama-sama baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi besok pemirsa. Saya Yusuf Mansur, mohon dibukakan pintu maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.